SMP N1 Cadasari dengan akreditasi nilai A, sekolah yang berbasis entrepreneurship ini terus berupaya untuk tingkatkan mutu dan kualitas siswa-siswinya. Keberhasilan dan kesuksesan tersebut berkat kerjasama kepala sekolah, para guru, staf, dan pegawai, serta semua pihak yang ada di sekolah hingga mendapatkan nilai akreditasi yang sangat baik. Penilaian tersebut dilakukan oleh tim atau badan akreditasi dari pihak terkait pada tahun lalu mendapat nilai di atas 90 dan hal ini merupakan suatu capaian yang sangat luar biasa mengingat SMP N1 Cadasari ini masih belum genap berusia 1 dekade. Oke Pak, dengan Bapak siapa Pak? Muhammad Lubis. Oke, dengan munculnya berita adanya skandal terkait masalah parkir, kerjasama parkir Pak ya, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Kalau menurut saya terkait dengan skandal parkir itu sebenarnya itu masalah suratnya bukan terkait perjanjian atau kesepakatan Pak. Yang jelas itu adalah surat himbauan, dan himbauan itu bisa saja dilaksanakan atau tidak gitu. Adapun masalah misalkan ada pemutusan terkait dengan tidak adanya tindak lanjut terkait dengan masalah himbauan, itu kan nggak jadi masalah Pak. Cuman di situ dijelaskan katanya ada perjanjian, sementara kita tidak pernah membuat perjanjian dan tidak membuat kesepakatan Pak. Itu kalau boleh dijelaskan kapan itu waktu dibikinnya surat tersebut Pak? Itu tahun 2020. Sampai sekarang? Kalau sekarang udah tidak berlaku lagi. Sudah tidak berlaku. Kan udah nggak ada parkirnya. Terus untuk pungutan liarnya Pak bisa dijelaskan Pak? Mungkin Pak Haji Mujani yang nanti akan menjawab. Oke, baik. Oh ya Pak, begini, nama saya Ahmad Mujani ya. Kebetulan sekarang saya menjadi Wakil Kepala Bidang Sarpras Pak. Jadi untuk parkir di dalam itu anak, tidak ada pungutan yang apa istilahnya ditargetkan misalkan berapa. Jadi anak parkir aja. Ada yang ngasih, ada yang tidak begitu Pak. Dan tidak dijatah harus setor sehari berapa, tidak ada Pak sebetulnya itu. Jadi dalam pemberitaan itu kami jelas membantah terhadap pemberitaan yang disampaikan bahwa anak harus bayar 2.000 dipaksa oleh guru, tidak ada itu sebenarnya. Seperti itu. Saat ini gimana, masih dilakukan praktik seperti itu Pak? Nah saat ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas, saya membawa Kepala Dinas bahwa tidak boleh anak membawa kendaraan ke sekolah. Jadi akhirnya Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kepada anak-anak untuk dilarang ya, untuk membawa kendaraan ke sekolah. Nah, mulai sekarang ini tidak ada lagi Pak parkir di sekolah sejak bulan Februari ini. Baik. Terus yang dicantumkan di situ ada beberapa oknum guru katanya Pak. Bisa dijelaskan Pak? Kalau mengenai oknum ini kami tidak tahu Pak. Tidak jelas bahasa oknum guru ini maksudnya apa gitu. Siapa yang menjadi oknum guru, karena segala sesuatunya kalau di sekolah itu tidak bersifat pribadi Pak. Berarti pihak sekolah tidak terima dengan Tidak terima. Siapa oknum guru yang dimaksud itu kami tidak tahu. Karena kami secara terbuka saya mengetahui lah gitu. Bukan untuk kepentingan pribadi gitu Pak. Terus harapannya ke depan Pak dari sekolah ini juga gimana Pak? Untuk kedepannya Pak, untuk kedepannya kami tetap ya mematuhi himbauan Kepala Dinas untuk anak-anak itu tidak membawa motor ke sekolah ya, sehingga tidak menyediakan tempat parkir. Adapun kalau anak membawa misalnya ya di luar, kami tidak bertanggung jawab Pak untuk di mana dia harus parkir begitu, karena kami sudah mengimbau tidak membawa motor gitu. Tidak boleh membawa motor ke sekolah gitu Pak. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bapak. Ya terima kasih. Cukup ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Safri Marfilindo, Sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Cadasari. Izin Pak, dengan adanya pemberitaan di salah satu media online yang menyatakan bahwa ada skandal terkait masalah kerjasama antar parkir Pak ya. Tanggapan Bapak dari sebagai kepala sekolah gimana Pak? Baik, yang pertama itu berkaitan dengan parkir di lingkungan sekolah yang selama ini
memang ada surat dari salah satu teman kami, tetapi itu sudah tidak berlaku dan kami sudah melaksanakan apa ketentuan yang sudah ada. Terus munculnya pemberitaan sudah sering Pak ya terjadi Pak, karena ada salah satu kegiatan di tempat parkir itu Pak ya? Betul. Nah, yang menjadi prinsip kami sebenarnya itu tugas kami adalah mendidik anak, membentuk karakter anak. Tetapi di tempat parkir itu terjadi pembiaran. Pertama, anak dalam jam pelajaran nongkrong ke sana, tidak ada perintah untuk tidak bolehkan anak. Kemudian pada jam istirahat juga sama. Sehingga kami merasa khawatir bagaimana kalau anak bukannya di sana tapi malah nanti keluar. Dan itu sudah pernah kejadian terjadi seperti itu. Memang alhamdulillah kalau untuk tawuran tidak ada, cuman kan anak bawa kendaraan keluar sekolah itu sangat risih bagi kami sebelum jam pelajaran selesai. Gitu. Terus untuk dinas sendiri Pak udah mengetahui terkait ini Pak? Dinas sudah mengetahui, bahkan kita juga sudah berkonsultasi dengan dinas, dan terakhir itu dinas sudah menyampaikan bahwa tidak ada atau tidak boleh murid membawa kendaraan ke sekolah. Kemudian di kita juga pada waktu upacara pembukaan kegiatan kepramukaan langsung Kepala Dinas Bapak Hasan Bisri yang menyampaikan bahwa murid tidak boleh membawa kendaraan ke sekolah. Dengan dasar itulah kami melarang anak untuk membawa kendaraan atau motor ke sekolah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terus untuk tanggapan dari orang tua murid sendiri Pak dengan larangan membawa kendaraan sekolah gimana? Kalau saat ini tidak ada permasalahan dengan orang tua, gitu. Tidak ada, karena ya anak-anak malah diantarkan sekarang ke sekolah oleh orang tuanya. Seperti itu. Terus untuk himbauan sendiri Pak buat murid maupun wali murid Pak? Untuk murid dan orang tua kami sangat mengharapkan agar ke sekolah tidak bawa kendaraan bermotor. Kalaupun bawa kendaraan motor sebaiknya diantarkan oleh orang tua agar terjaga keamanan dan keselamatan selama dalam perjalanan. Itu harapan kami. Terus pesannya sendiri Pak buat anak-anak didik sendiri Pak? Untuk anak-anak didik, mudah-mudahan dengan segala kegiatan yang mereka lakukan, kita sangat berharap anak-anak didik kita ini mempunyai karakter yang baik, kemudian ilmu yang bermanfaat yang nanti akan diamalkannya kepada masyarakat. Kemudian titipan pesan juga kami kepada orang tua untuk saling mengawasi anak. Jangan hanya membiarkan pada kondisi di sekolah saja. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Demikian dari Pandeglang, Sardi R News TV mengabarkan. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube News. Don't forget to like, share, comment, and